Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya selanjutnya bab hak-hak orang tua, ibu dan ayah. Al-walidani huma as-sababu fi wujudil insan. Walidani, orang tua itu adalah sebab dari adanya manusia. Meskipun secara hakikatnya Allah yang menciptakan semuanya. Tapi ketika berkaitan dengan alam dunia, alam syariat, Allah membuat hukum sabab musabab, ya. Meskipun sesekali, sewaktu-waktu ketika Allah berkehendak, sabab itu bisa jadi hilang atau kebiasaan itu bisa jadi tidak ada. Seperti Ibu Siti Maryam, ya, yang melahirkan Nabi Isa tanpa adanya suami, atau Nabi Isa tidak punya ayah, atau langsung menciptakan Nabi Adam, ya, tanpa ada ibu dan ayah. Itu. Secara sabab musabab, orang tua kita itu adalah sabab adanya kita. Maka walidani huma as-sababu fi wujudil insan. Laula anauhuma mastaroha. Kalaulah orang tua tidak susah payah mengurus kita, melahirkan kita, ya, maka kita tidak akan dapat kesenangan. Istaroha. Jadi bahasa Indonesia ya, istirahat. Biasanya kalau istirahat itu senang. Kalau sekolah gitu gak? Kalau bel istirahat, wah bunga, seneng, bisa ke kantin, bisa jajan, bisa lanjutin ngobrol, bisa lanjutin tidur gitu. Ya. Ai santri mah teu kudu nungguan jam istirahat ya tidur tanya. Nah, waktu ngaji pun bisa lah. Asal tidurnya sambil duduk. Nah, kalaulah orang tua tidak susah payah, maka kita tidak akan senang. Tidak mungkin jara rangkung badannya, ya. Pasti itu hasil perihnya, susahnya orang tua. Itu. Walaula syaqauhuma ma tana'ama. Kalaulah mereka tidak hidup perih, ya, tidak berusaha, tidak susah, sama, maka tidak akan mendapat kenikmatan. Amma umuhu fahamalat hukurhan. Adapun ibu, didahulukan terlebih dahulu ibu. Ibu itu yang mengandung. Mengandungnya dengan, apakah dengan mengandung jadi lebih ringan urusannya? Apakah dengan mengandung jadi lebih senang? Ternyata tidak, tambah cobaan. Tambah berat badannya, gitu ya. Tidak enak, perasaannya gampang jadi sensitif, gitu. Kebentak dikit jadi nangis, ya. Terus ibu hamil itu mau gerak kemana-mana jadi susah, penampilannya juga jadi rusak. Sebelum nikah masih perawan mau, ya, dirawat tubuh itu sampai diet, ya, supaya perutnya tidak burete. Bahasa Belanda, perutnya tidak gemuk, ya, tidak besar. Sampai dirawat, tapi pas udah nikah, udah hamil, udah rusak, ya, badannya. Itu laki-laki ini perusak wanita. Gara-gara laki-laki, badan perempuan itu jadi ya gitu. Yang tadinya gini, jadi gimana? Nah itu. Serba salah, ya. Mau tidur serba gak enak. Nah gitu. Nah, jadi kurha ibu kita itu ketika mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan itu merasa berat. Tapi dijalani saja.
dipaksakan, dinanti-nanti kita, apalagi yang anak pertama. Ada yang anak pertama pasti orang tuanya menanti-nanti, dinanti-nanti anak pertama. Wawadoat ketika melahirkan, apalagi ketika mengandung selama 9 bulan, terus melahirkan dengan kurhan juga, sangat sakit. Kalau kata orang Sunda, beak dengkak, inung anjeun ngalahirkeun anjeun. Ya, emangnya nya beak dengkak. Sebab tidak akan bisa keluar kalau tidak ngadengkak. Ya kan? Nanti si bayinya pusing di dalam. Ya. Saya ini kemana ini jalan? Ditutup terus gitu kan. Jadi ketika dibuka, nah, bisa keluar. Coba bayangkan. Yang perempuan, coba tapakuri diri. Dari lubang sekecil itu bisa keluar bayi, ya, manusia, makhluk Allah. Yang masuknya 3 ons, yang keluarnya 3 kilo. Ya kan? Coba, nanti akan terasa ya oleh perempuan. Makanya laki-laki harus sayang sama perempuan. Yang pertama harus disayangi adalah ibu kita. Jadi Musodif pengarang kitab mengajak kita untuk bertafakur, untuk mengingat jasa ibu ya yang sudah mengandung, terus melahirkan. Kau mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Kalau yang anaknya banyak, ada yang punya adik banyak. Itu berarti kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Wah, harus berlipat-lipat hormatnya. Karena rasa sakit ibu kita berkali-kali. Itu. Lalu bagaimana dengan ayah? Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi. Ayahnya telah mengerahkan seluruh kemampuan. Keringatnya mengalir, tenaganya habis, siang malam dipakai bekerja, otaknya dipakai berpikir bagaimana caranya supaya anak saya, supaya keluarga saya bisa makan, supaya bisa bayar sekolah, supaya bisa bayar pesantren. Meskipun kelihatannya bapak kita cuek, kalem gitu ya, tapi itu pasti laki-laki mah gitu. Laki-laki mah kan sok full gitu ya. Meskipun kayaknya cuek, diam, tapi itu otaknya berpikir. Biasanya laki-laki kalau punya masalah cenderung diam. Makanya kalau ada laki-laki diam, ditanya tenemalan, ditanya tidak jawab, itu biasanya punya masalah. Menghulang aja kerjanya kayak gitu. Lamunnya unusakudutnya udut melepus tanpa berbicara. Akan ada momen ketika dua laki-laki duduk bersama tanpa bicara apa-apa, tapi menghasilkan makna. Allah. Laki-laki, makanya laki-laki itu mengedepankan akal. Kalau perempuan kalau punya masalah, ini gak tahan, ini pasti pengen ngomong. Pasti pengen ngomong. Karena bicaranya perempuan itu 3 kali lipat lebih banyak daripada bicaranya laki-laki. Bahkan berlipat-lipat gitu ya.
Nah, jadi sudah wataknya perempuan itu suka bicara. Bahkan daripada berpikir suka bicara dulu. Ngomong dulu, mikir kemudian kalau cewek ya. Makanya sering gak nyesel sama ucapan sendiri. Kenapa tadi ngomong? Sering gak kayak gitu? Biasanya cewek gitu ya, perempuan seperti itu biasanya. Tapi bukan berarti aib atau kekurangan. Ya maksudnya ya saling melengkapi. Dan bukan tidak ada manfaatnya. Yang laki-laki dan yang perempuan juga sama-sama mendapat peluang surga. Jadi bagaimana cerewetnya berbuah surga? Bagaimana suka ngomongnya itu berbuah surga? Karena kan anak itu belajar bahasa, belajar ngomong, belajar ini itu pertamanya adalah dari seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah. Makanya ibu itu segala bisa. Tahu madrasah? Madrasah pertama bagi anak. Madrasah tahu nggak? Ada apa aja dalam madrasah? Ada kelasnya, terus ada WC-nya, ya, terus ada perpustakaannya, ada lapangannya. Maksudnya gimana? Anak itu pertama belajar sama ibu, pertama main sama ibunya, ya. Yang pertama ngomehin, yang setiap hari ganti popok itu ibunya, ya kan? Bapak nama Horeamai katanya itu. Nah itu, makanya madrasatul ula. Sementara bapaknya adalah kepala madrasahnya. Kepala sekolahnya itu adalah bapaknya. Jadi ibu madrasahnya, nah bapaknya itu kepalanya, kepala madrasahnya. Seorang pimpinan. Jadi berjalannya madrasah itu bagaimana seorang pimpin. Pimpinan kan cuma ngasih keputusan A, B, yang di lapangan itu ya madrasahnya yang berjalan. Makanya bahaya justru kalau seorang istri atau seorang ibu banyak diem. Nanti anaknya juga kurang aktif atau kurang kecerdasannya bisa terpengaruh. Makanya cerdasnya anak itu dipengaruhi lebih besar daripada ibu. Ya. Hanya bagaimana meskipun kita banyak omong, tapi usahakan omongan kita itu selalu positif. Cobalah kalau seorang istri atau seorang ibu diem, gak ngomong-ngomong, ya. Pas ganti popok diem, dingin, kan serem. Ya. Tapi biasanya pakailah cerewet kita, banyak bicara kita dengan banyak bicara yang baik, sehingga anak itu meniru, anak itu merekam bahasa kita, bayi itu merekam bahasa ibu. Ya. Ambil ganti popok kita ajak, Dede, alhamdulillah ya, udah bisa baceo ya. Cantiknya solehah ibu, solehah umi gitu. Jadi ngomong terus tapi yang baik. Nah, ketika istri tidak berpendidikan, tidak diarahkan, tidak diatur, akhirnya yang banyak omongnya jadi yang jelek. Baru ngaganti popok tinggal itu bapak maneh. Dengar ti pisan. Balik langsung sugan seneng aragap. Oh bukan nama, jadi ngagogoreng salaki menjelekan suami di depan anak, keluar kan ucapan. Jadi si anak itu dijadikan partner gibah. Naudzubil. Ya, anak jangan sampai jadi partner gibah. Jadi keluh kesah dikeluarkan ke anak. Nah, jadi bahas parenting ini mah ya. Jadi keluar. Maksudnya ketika jadi anak itulah perjuangan dari orang tua mengurus
Dan ayah kita banting tulang, jungkir balik untuk mencari penghasilan, untuk mencari kehidupan, maisha, supaya kita bisa makan, sehingga jasmani kita tumbuh, ya, besar, tambah besar. Dan rohani juga kita terdidik, rohani juga, dengan mendaftarkan kita ke pesantren, mengajak kita ke guru ngaji, ke pengajian, ngajak kita sholat, gitu kan. Kalau anak laki-laki diajak ke masjid, gitu. Itu biasanya suka tidak jauh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Fayajibu alaihi ayadkuru ni'matahuma, maka wajib bagi seorang anak, seorang manusia, untuk selalu mengingat-ingat nikmat dari orang tuanya supaya bisa bersyukur, liyaskurohuma alaiha, karena telah diberi nikmat, telah diberi kasih sayang. Wa ayyam tasila amrohuma, dan harus nurut apapun perintah orang tua, ya. Illa idza kana ditaksis, kecuali ketika orang tua memerintahkan untuk bermaksiat. Kalaulah sekadar, Jang, tolong beliin garam, Neng, beliin gula, ya harus, mau sedang apapun kita langsung bangkit, ya. Kalau kita bilang aduh, keheula dan sebagainya, itu sudah dosa, ya. Kecuali kalau nyuruh maksiat, Jang, ambil pisau, gitu ya, bunuh aja tuh tetangga kita yang sering itu bahaya, yang sering ganggu kita, bunuh aja sama kamu. Nah, itu jangan diturut. Tapi kalau ambil pisau ini, buka itu apa, atau apa, sembelih ayam misalnya, boleh. Itu ya, Mang Arsad, tolong sama ibunya tuh. Kasih makan itu ayam. Asal tidak keluar dari ketaatan, asal tidak menyuruh maksiat, ya kita coba turuti. Karena dulu waktu kecil sudah berapa keinginan kita yang dituruti orang tua. Coba hitung-hitung. Banyak mintanya kan kita waktu kecil. Kita waktu kecil, waktu umur 1 tahun 2 tahun, ingat gak berapa kali minta digendong? Hampir tiap malam kayaknya, ya, hampir tiap hari kita minta digendong. Ya lihat aja anak kecil sekarang, pasti gak jauh. Kan bayi itu fitrah. Maksudnya ya, sifat bayi itu sebelum usia 2 tahun ke atas itu sama dari seluruh dunia juga. Sama, nangisnya sama, ya. Antara nangis dan ketawa. Kalau seneng ya ketawa, kalau ada gangguan atau ada kemauan, bayi itu nangis. Sama di luar negeri juga, nangisnya sama. Gak ada nangis logat Arab, nangis logat Cina, gak ada. Sama, nangisnya orang Amerika, nangisnya bayi orang Jepang, ya sama. Jadi perilakunya pun sama karena masih fitrah. Makanya ada ungkapan, kita itu harus berguru kepada anak kecil. Kenapa? Satu, anak kecil itu apa kira-kira yang harus kita pelajari dari anak kecil? Jujur. Anak kecil itu jujur. Terus apa lagi? Anak kecil itu apa? Yang namanya anak kecil tidak pernah khawatir tentang rizki. Anak kecil itu tidak pernah khawatir tentang rizki. Tidak ada anak kecil stres.
Ada anak umur 4 tahun dikabarkan stres, ngalamun, ya. Gara-gara apa? Memikirkan besok mau makan apa. Nggak ada. Anak kecil itu, coba anak orang-orang yang di pinggir jalan itu mereka senyum, mereka lari-lari, ya, ketawa-ketawa. Nggak tahu orang tuanya susah, nggak tahu orang tuanya habis di PHK. Jadi anak kecil itu tidak khawatir masalah rezeki. Terus anak kecil juga pantang menyerah. Coba ketika belajar jalan, kalaulah anak kecil itu baperan kayak kita, atau sedikit-sedikit kena mental kayak kita, kalaulah misalnya belajar jalan terus jatuh, ya, epesan kaos urang geus gede kieu, ya jatuh sakit, besok gak mau belajar lagi, kemarin juga jatuh kan gitu. Kalau anak kecil gampang putus asa. Tapi meskipun jatuh dia bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu. Terus apalagi anak kecil itu fitrah kepemimpinannya jelas. Mau apapun yang terjadi di luar, selalu yang dipanggil adalah ibunya. Ummun itu kan dari hamzah mim, satu akar kata dengan imam. Ketika anak kecil diganggu di luar pasti bilang mama, ya, atau uma, ya. Ada uma, ya. Yang dipanggil itu kan itu. Mau pergi jauh tetap dia ingat, dan dia hanya menyusu, hanya ingat kepada ibunya. Meskipun sama ibunya dimarahin, dipukul misalnya, tapi tetap dia itu meskipun udah dibentak, udah dimarahin, bahkan mungkin udah dipukul sama ibunya, tetap dia panggil mama. Karena masih kecil. Beda kalau yang udah dewasa, dibentak dikit, ya, punung, ya. Tidak pulang-pulang akhirnya. Ya, kayak gitu. Nah itu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan apa perintah atau arahan dari orang tua kita. Karena apa? Ketika kita waktu kecil, betapa banyak kemauan kita yang dituruti oleh orang tua. Mau gendong, kita digendong. Tidak peduli orang tua lagi ngantuk, lagi capek, kita tetap maksa nangis. Sekali lagi, karena karakter anak kecil itu ya seperti itu, belum mengerti. Kita lagi capek, tetap aja minta digendong. Terus mau susu, meskipun orang tua lagi susah ekonomi, susah beli susu, tetap susu itu harus ada. Terus apalagi, mau kalau di jalan mau mainan. Pernah ingat gak kita punya mainan waktu kecil ada berapa? Ada 1 kardus? Atau lebih? Lebih. Yang orang-orang kampung suka beli mainan gak? atau buat? Kan tetap fitrahnya itu bermain. Mau beli, mau bikin, pasti kita maksa ke orang tua kita. Lihat anak tetangga dibeliin kita maksa, ya. Wah, pengen mobil kayak saya. Dan orang tua kita menuruti. Makanya ada kisah ketika ada seorang anak yang bicara kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin mencoba membalas kebaikan ayah. Saya ingin mencoba membalas kebaikan ayah." Lalu anak tersebut diajak ke sebuah taman. Kamu cukup jawab pertanyaan ayah untuk membalas jasa-jasa ayah. Kamu tahu ini bunga apa? Ini warnanya apa? Itu warnanya kuning, ayah. Kalau ini bunga apa? Itu bunga melati. Kalau ini bunga apa? Itu bunga mawar. Lalu si ayahnya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Ini bunga apa?
Itu mawar ayah. Ini bunga apa? Itu melati ayah. Sampai berkali-kali ditanya pertanyaan yang sama. Anaknya kesel. Udah dikasih tahu ayah tadi ini kan ini melati, ini mawar. Ini warnanya merah, ini warnanya putih. Baru 3 kali 4 kali bertanya saja, nada si anak menjawab sudah meninggi. Kamu gak akan bisa balas jasa ayah. Karena waktu kecil kamu bertanya-tanya terus, ayah terus jawab. Jadi pertanyaan itu ternyata pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh si anak tersebut ketika waktu kecil. Tapi ayahnya gak pernah bosan jawab. Makanya gak akan bisa anak balas jasa orang tua. Akan bisa. Baru kesel dikit kita gogodanya ya. Suka pengen marah. Apalagi nanti orang tua ketika sudah semakin tua itu kembali lagi sifatnya seperti anak-anak. Makanya ada bahasa banyak orang tua yang bisa mengurus anak 10. Tapi betapa sedikit 10 anak yang bisa mengurus 2 orang tua. 1 orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi kadang 10 anak tidak bisa mengurus 1 orang tua. Bahkan ada yang ditelantarkan. Ada orang tua yang sengaja dibuang. Na'udzubillah. Berarti itu membuang surga itu ya. Membuang surga. Nah, terus ketika kita duduk bersama orang tua kita harus penuh hormat, khosian, godon torfahu ya, menundukkan wajah. Wa alla yu'diyahuma walau biqauli ufin, tidak menyakiti meskipun dengan bahasa dan sejenisnya lah. Dan tidak banyak mendebat, tidak berpanjang-panjang dalam mendebat. Dan tidak berjalan di hadapan orang tua kecuali untuk berkhidmah, untuk membantu orang tua kita. Nah, jangan sampai kita ya banyak berdebat, banyak membantah. Itu sudah dosa. Wa yad'u, dan orang anak yang baik itu, adab anak kepada orang tua selanjutnya adalah senantiasa mendoakan orang tua supaya orang tua kita mendapatkan rahmat, supaya orang tua kita mendapatkan maghfirah. Dan juga ternyata masih ada kewajiban meskipun kepada orang tua kita juga harus berdakwah. Kalau orang tua kita masih belum tahu jalan benar, tetap harus tersampaikan dakwah. Makanya wa ayyamurahuma bil ma'ruf, harus memerintahkan terhadap kebaikan, kebajikan. Meskipun cara memerintah kita kepada orang tua beda dengan cara memerintah kepada sesama atau kepada yang lebih muda. Tentunya harus dengan penuh rasa hormat. Wa yanhahuma 'anil munkar, dan melarang orang tua kita untuk berbuat kemungkaran. Karena apa? Itulah sebagai bentuk balas budi. Karena apa? Kita lahir dan ada di dunia karena sebab mereka, maka jadilah kita sebab selamatnya mereka. Ya. Liyakuna sababan fi najatihima minan nar kama kana sababan fi wujudihi. Sebagaimana orang tua jadi sabab adanya kita, maka kita harus berusaha jadi sabab selamatnya orang tua dari neraka. Makanya tidak salah kalau anak mengingatkan kepada orang tua, bahkan jadi kewajiban, tapi dengan catatan harus dengan adab ya. Tidak langsung mama teh kafir. Nah, itu naudzubillah. Tapi harus dengan bahasa yang hati-hati, sopan, jangan sampai menyakiti, jangan sampai terasa digurui gitu. Tapi terus harus ada usaha. Ya. Itu. Qala Allah Ta'ala
Berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah apa ini? Surah Al-Isra 17 ayat 23 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini salah satu ayat saking pentingnya berbuat baik kepada orang tua selalu disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Syukur kepada Allah pun disandingkan dengan syukur kepada orang tua. Maka Allah setelah memerintah beribadah kepada Allah memerintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu dan ayah. Ketika orang tua kita semakin lanjut usia, semakin tua, salah satunya atau dua-duanya, maka janganlah kita bilang dan janganlah kita membentak. Nah, ini harus paham juga. Ini ada di usul fikih. Oh, Allah melarang membentak dan bilang berarti kalau mukul boleh nggak? Kan nggak ada larangannya. Nggak boleh mukul, nggak boleh nendang, ya, nggak boleh ngusir. Nggak ada di dalam Al-Quran. Cuma adanya bilang sama nggak boleh ngebentak. Berarti kalau ngusir tapi gak ngebentak boleh gak? Ini rumah buat aku ya mama, di luar aja. Itu udah saya pesenin Gojek ya, udah saya pesenin Grab. Mama cari hotel aja, ini uangnya, jangan balik lagi ke sini ya. Kan yang penting nggak boleh ngebentak kan gitu. Nah, makanya harus paham bahasa Al-Quran itu luar biasa, global. Tapi makanya hanya untuk orang-orang yang berakal, berpikir, yang akalnya jalan. Kalau bilang saja nggak boleh, apalagi yang selebihnya dari itu. Seperti ada bahasa wala taqrabul zina, janganlah kamu mendekati zina. Yang nggak boleh tuh dekat-dekatnya, zinahnya mah boleh. Itu mafhum yang salah. Seharusnya pemahaman kita kalau dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Itu kan harusnya Allah mengisyarahkan saking bahayanya, mendekati aja kita nggak boleh. Dekat-dekat zina itu nggak boleh. Jangan merasa diri kuat iman. Tenang, dah saya mah alumni pesantren, berdua juga gak bakalan tergoda. Guys duaan mahnya, kalau sudah berdua yang ketiganya setan kuat di sana. Makanya ada kisah ya seorang ulama yang berzina karena ya itu mungkin ada rasa saya kuat iman, ternyata ketika sudah dihadapkan dengan perempuan, perempuan itu kan lemah tapi bisa melemahkan. Banyak yang hancur, rusak gara-gara perempuan. Kalau perempuannya jadi fit, beda kalau perempuan jadi perhiasan. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah dia wanita soleha. Wanita soleh kan perhiasan yang paling indah. Mang Ali semangat. Nah, janganlah kamu bilang dah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang mulia. Dan tundukkanlah atau rendahkanlah dirimu dengan penuh rasa kasih sayang, dan doakan orang tua kita. Rabbirhamhuma atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku, telah mengurus saya dari kecil, maka sayangilah mereka ya Allah. Bahasanya luar biasa, karena memang ketika kita bisa hidup
sampai saat ini, berarti itu adalah kasih sayang orang tua ketika waktu kecil. Mau kita nakal, mecahin gelas berapa lusin ya, mecahin kaca tetangga, tetap orang tua mah sayang, tetap kita dikasih makan ya, disuruh tidur, bener nggak diusir kan gara-gara kita nakal. Itulah kasih sayang. Maka Allah, kita pun minta sama Allah, ya Allah, meskipun orang tua saya banyak salah, banyak kurangnya, sayangilah seperti orang tua kepada saya waktu kecil. Karena waktu kecil saya bandel ya Allah, saya banyak nyusahin, saya banyak ngelanggar, tapi orang tua saya tetap sayang. Nah kayak gitu. Nah terutama di antara kedua orang tua itu adalah ibu. Maka kalaulah yang masih ada ibunya, harus 2 kali lipat daripada ayah, karena rasa sakit yang ditanggung, dan kita itu dari kecil ya lebih banyak dengan ibu kita rata-rata ya, umumnya. Nah itu berbuat atau hak-hak orang tua. Berarti wajib bagi siapa? Wajib bagi anak. Hak orang tua wajib anak. Kewajiban itu kan yang harus dilaksanakan. Hak itu adalah yang harus diterima. Kita itu diinstruksikan untuk melaksanakan kewajiban, bukan untuk menuntut hak. Maka sebagai anak, laksanakanlah kewajiban sebagai anak. Meskipun misalnya hak kita sebagai anak tidak dipenuhi oleh orang tua, itu urusan kewajiban orang tua dengan Allah. Jadi jangan ada alasan orang tua saya ada misalnya jarang sholat, orang tua saya juga bukan orang soleh, orang tua saya orang jelek, suka nyuruh maksiat, suka mabuk, ya naudzubillah. Contoh misalnya, atau misal orang tuanya meskipun sekalipun orang tua kita kafir sekalipun, non muslim, maka tetap harus hak-haknya harus dipenuhi ya. Karena apa? Itu adalah tugas bagi kita sebagai anak dan pahala untuk kita, bukan untuk orang tua. Ujian bagi kita bukan untuk orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik itu sebetulnya bukan untuk orang tua kita, tapi kita yang butuh pahala dari Allah. Kita yang butuh ridho Allah. Maka orang tua hanya jadi perantara untuk kita meraih ridho Allah. Kasarnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya hak-hak kerabat. Kerabat yang punya hubungan nasab dengan kita ya. Allah memerintahkan waqad amarallahu biwaslir rahimi. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim, dan melarang kita untuk memutuskan silaturahim. Rasul berkata, Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala anar rahman wa hadhir rahim istaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah itu salah satu nama atau asmaul husna adalah Ar-Rahman. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman. Atau sifat Allah juga Ar-Rahman, punya kasih sayang, maha menyayangi. Barang siapa yang menyambung tali rohim yang diambil dari yang tadi akar katanya dari Rahman. Rahman itu akar katanya ya rohima, ar-rohim. Maka Allah akan menyambung juga. Ya maksudnya Allah akan bakal nyambung sama Allah ketika orang suka bersilaturahim. Ketika memutuskan silaturahim, rahmat Allah juga diputus. Kalau mau dapat rahmat Allah, maka sambungkanlah tali silaturahim. Kalau rahmat Allah, kalau silaturahim diputus, maka putus juga rahmat Allah. Maka karena itu sangat penting bagi manusia untuk menjaga hak-hak kerabat dan untuk menegakkan hak-hak kerabat.
Maka salah satunya apa? Satu, tidak menyakiti salah seorang pun dari kerabat-kerabat kita. Tidak menyakiti seorang pun dari kerabat-kerabat kita. Bifi'lin, dengan pekerjaan dan dengan ucapan, wa qaulin. Sekarang mah jadi tambah perbuatan, ucapan dan ketikan sekarang. Banyak yang sakit hati karena ketikan WA, ya, ketikan status, sindir-sindir gitu ya. Nah, harus dijauhi yang seperti itu. Jangan sampai kita melontarkan statement, ucapan, komentar atau melakukan perbuatan yang menyebabkan kerabat kita sakit hati. Adik, kakak ya, yang dekat dulu, yang ada di rumah kita. Punya adik enggak? Ada yang punya, ada yang enggak. Punya kakak? Ada yang anak tunggal di sini? Anak yang satu-satunya. Yang punya adik, yang punya kakak, maka itulah salah satu yang harus kita perjuangkan hak-haknya. Terus bibi ya, paman, uwa, putra bibi, putra uwa. Nanti ya, suka ada halal bihalal nggak di keluarga? Kan ngumpul tuh lebaran. Jaga hak-haknya, maka jangan sampai nanti momen halal bihalal jadi momen saling menyakiti. Dengan pertanyaan kapan nikah? Dengan pertanyaan kapan sana nikah? Atau saling meremehkan, saling pamer harta. Oh, halal bihalal tuh. Bukan silaturahim, tapi ajang pamer. Ajang pamer anak. Putra abdi mah tos katampi di ITB. Ya. ITG aja, ITG. Anak ITG ada? Ada, alhamdulillah sudah kerja, gajinya sekian juta. Ingin terlihat. Terus beres hajat atau beres kumpul, ada apa? Acara lagi gibah, ngomongin kerabat sendiri. Coba kalau ucapan kita itu sampai kepada yang diomongkan, kepada yang diomongin, kan gak enak nanti. Akan timbullah perpecahan, mumusuhan. Nah itu. Padahal yang pertama adalah jaga jangan sampai membuat sakit hati atau bahasa kitanya milaraan. Lalu harus bertawadu. Jadi jangan sampai tadi malah saling menyombongkan diri, tapi justru harus saling merendah. Adem nggak lihat orang saling merendah? Seneng ya kalau ada misalnya ulama 2, orang berilmu 2 orang, atau sepuh kita 2, saling merendah dan saling memuji. Tidak memuji diri tapi saling memuji, saling bahasanya. Itu kan indah, enak didengarnya juga. Terus yang selanjutnya wa ayatahamal adahum. Kalaulah posisi kita jadi orang yang tersakiti, jadi orang yang terkena gangguan misalnya dari kerabat kita, maka ya tahamal, harus bisa menahan diri, harus bisa menanggung. Wala tatato walu alai. Jangan terlalu dipikir panjang, dipanjangin urusannya, terus kita balas lagi omongan dia. Misal, contohlah yang suka medsos, panjang urusan itu ketika kita komen, kita balas terus komenan mereka, akan jadi panjang. Bisa ada yang menjelek-jelekan kita, hati-hati itu di Al-Ihsan, ya, mengajarkan jelek misalnya, ngajarin boleh
Apa contohnya? Pokoknya mitnah ke pesantren atau menjelek-jelekan pesantren kita misalnya. Atau menjelek-jelekan diri kita. Kalau kita nggak balas, kita tahan, sudah sebetulnya. Kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang like, antep aku sararea, nanti malu sendiri. Nah, yang jadi panjang itu ketika kita balas cacian dengan cacian. Itu akan jadi panjang dan itu justru menunjukkan kita itu sama jeleknya dengan dia. Jadi untuk menunjukkan orang lain, untuk meninggikan derajat kita, tidak perlu dengan menjelekan orang lain. Orang akan diam kalau kitanya menahan diri, bisa menahan diri. Makanya ada di Quran larangan kita jangan mencela, menjelek-jelekan Tuhan mereka. Maksudnya kalau ada misalnya yang Kristen, yang Hindu, jangan cela Tuhan mereka. Kenapa? Nanti akan berbalik, mereka akan menghina Allah, mereka akan mencela Rasul. Jadi dakwah itu jangan sampai mencela, ya. Jangan menghina, jangan memukul, tapi halus merangkul. Ya. Jangan mengejek, tapi harus mengajak. Jangan menyakiti, tapi harus menyayangi. Lama-lama orang yang mengganggu kita juga malu kalau kitanya tidak membalas. Kalau di pergaulan yang kecil-kecilnya kita gaul sama teman kita, kita orang yang suka bercanda misalnya, bercandain orang yang nggak balas, atau ngolok-ngolok orang yang diam, nggak enak. Nggak enak. Kenapa? Karena tadi dia akan malu kalau misalnya nih ngaheureuykeun kasih anu, misalnya kasih Fulan, tapi si Fulan nanti jempe diam nggak balas apa-apa, kita nanti akan malu juga. Tapi kamu dibalas, oh sia maneh hideung tentunya, daripada maneh botak tentunya. Wah terus ya balas-balasan. Nah akhirnya teh jadi panjang kan, eta tatawal teh ya, tatawalu. Itu yang hal-hal kecil lah. Nah di pergaulan juga ya harus bisa menanggung, karena bakal ada orang seperti itu. Kadang bukan orang jauh, justru ya godaan itu dari dekat. Coba yang jadi gogoda Nabi Nuh itu kan anak dan istri, Masya Allah, subhanallah. Yang melawan kepada Nabi Muhammad justru adalah pamannya. Nabi Muhammad ketika disebut gila Muhammad itu majnun, Muhammad itu tukang syair, Muhammad itu tukang sihir. Jangan dengar apapun ucapan dia itu pembohong, kata paman. Tapi Nabi Muhammad tidak ada satu riwayat yang membalas dengan perkataan yang sama. Ya. Ketika orang disebut gelopan, orang masuk hayang malikonya. Gelo maneh. Maneh nu gelo lain urang naon. Orang masuk hayang ngabalas. Tapi Nabi tidak pernah membalas dengan cacian. Justru Allah yang langsung membalas. Kalaupun ada bahasa-bahasa misalnya yang mencela Abu Jahal, Abu Lahab, itu dari Allah langsung. Tabat yada abi lahabi wa tab. Langsung. Makanya kalau kita yang balas, nanti Allah udah dibalas. Jadi Allah tidak akan membalas dasar wa gorengna dua nana gitu. Tapi kalau kita ketika dicela diri kita diam atau kita bersabar, membalasnya dengan prestasi, membalasnya dengan karya, membalasnya dengan kesuksesan, itu kan balas dendam yang terbaik adalah balas dendam dengan kesuksesan. Misalnya ada yang suka di sini dibully, biasanya suka ada dibully, dihina. Kalau kita sakit hati karena dibully, kalau kita sakit hati karena dihina, balaslah dengan kesuksesan. Itu balas dendam terbaik. Jangan balas dengan balik membuli.
Nah, nanti orang yang membuli kita dulu akan tertunduk malu kita ketika ketemu sama kita. Dulu waktu SD sering dipalak, dipajak, dihuruykeun. Tapi pas ketemu di jalan sekarang dia malu. Kayak gitu. Nah, balaslah dengan prestasi, dengan karya. Nah, terus tanyalah seseorang yang tidak ada. Misalnya kalau kita berkunjung, intinya harus ada rasa peduli ya. Kemana si anu? Kita tanya. Ada care, ada peduli. Tuh. Harus apa? Harus membantu kerabat kita untuk mencapai tujuan atau kebutuhannya semampu kita. Kalau kerabat kita butuh bantuan, ya kita bantu. Jangan cuma mau dibantu, tapi harus bisa membantu. Makanya kerabat atau sahabat yang betul-betul sejati itu diuji ketika kita susah, kita sulit. Siapa nih yang betul-betul mau membantu? Jadilah kita orang yang seperti itu. Atau rugi misalnya jangan ada sangkaan seperti itu ya. Rugi saya bantu dia terus tapi dianya gak pernah bantu saya. Berarti masih pikirannya kita bantu itu untuk dia, padahal kita bantu itu adalah untuk mendapat bantuan dari Allah. Barang siapa yang menolong saudaranya, nanti Allah tolong. Memudahkan urusan orang lain, nanti Allah permudah juga urusannya. Jadi kalau ada kerabat kita, adik, kakak, paman, bibi, dan yang dekat-dekat butuh sesuatu, semampu kita bantu. Jangan sampai tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Terus mencegah kemadaratan. Kalaulah ada bahaya madarat yang akan datang, ya kita berusaha cegah kapanpun kita bisa. Dan kalaulah mereka tidak butuh semua itu, mereka kaya, tidak butuh bantuan, bahkan kita yang miskin, contohnya saudara-saudara kita pada kaya semua, punya harta, punya mobil, punya pekerjaan. Jangan lupa jaga tetap kekerabatan tersebut dengan berziarah, dengan berkunjung ziarah. Ziarah itu bukan hanya untuk orang yang udah mati. Ziarah itu bahasa Arab, artinya berkunjung. Saya berkunjung ke rumah Zaid. Zurtu ila baiti Zaidin. Bahasa Arabnya zurtu. Zaro, zaru. Zarot, zarota, zurna, zurta, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtun. Zurtu, zurna. Di zaroh itu apa? Berkunjung, nganyang. Jangan cuma pas ada butuh aja, tapi pas ngelewat kita ya singgah nanya kabar gitu ya, nanya kabar atau gimana. Itu untuk memelihara apa? Kekerabatan. Nah, ini mulai hilang ya, sampai akhir zaman banyak orang yang tidak tahu saudara ya, termasuk kita. Padahal kalau dikait-kait mungkin kita ini masih ada ikatan keluarga dekat. Cuman banyak yang tidak tahu. Nah itu ikhwan wa akhwat, santrin wa santriat sekalian, hak-hak orang tua dan hak-hak kerabat yang harus atau yang jadi kewajiban kita, yang jadi adab bagi kita, yang harus kita penuhi ya, semampu kita. Semoga Allah memberikan taufik hidayah ya, menjadikan kita orang-orang yang soleh, yang menjadi kebanggaan orang tua kita, yang bisa memberi mahkota surga untuk orang tua kita, dan yang menjadi sabab kerabat-kerabat kita juga bahagia, sukses dunia dan akhirat. Harus ada cita-cita. Saya nih, kalaulah misalnya kerabat kita lahir dari keluarga yang kurang misalnya, kita jangan ikut jangan pikirannya jangan sempit. Ada keluarga abi matos kieu, tapi harus
out of the box, harus berpikir luar biasa. Jangan terpengaruh oleh ucapan orang. Ketika orang lain bilang kalau mimpi kita terlalu besar, ya, padahal mah pikiran mereka yang terlalu kecil, bukan mimpi kita yang terlalu besar. Maka saya yang akan membawa orang tua keluarga saya, ya, ke dalam pintu kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal ya, terutama kebahagiaan akhirat. Kita yang harus membawa. Barangkali ada adik kakak yang belum kita dakwahi, yang belum kita ajak ke jalan yang benar, yang masih ada dalam kekeliruan, kebodohan. Kita sebagai santri harus ada berusaha untuk mengajak. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Robin fa